tidak duduk sapa si man maka nahu akan tempat duduknya ustaz. Wala yabtali'u dan tidaklah atau jangan dan tidak yabtali'u al-kalam akan pembicaraan indahu di sisi guru illa kecuali biidnihi dengan izinnya guru. Wala yukassiro dan tidaklah banyak al-kalamu opo bicara indahu di sisi seorang guru. Wala yas'alu dan tidaklah bertanya sapa siman syai'an akan sesuatu inda malalatihi tatkala bosannya seorang guru. Wa yura'iyal waqta dan memelihara waktu dalam kurung berbuat ngobrol yang bermanfaat. Wala yaduqa dan tidaklah mengetuk sapa siman al-baba akan pintu bal yasbiru akan tetapi bersabarlah sapa siman hatta sampai huja keluar sapa si guru. Walhasilu maka kesimpulannya annahu bahwasanya seorang murid yatlubu mencari sapa si murid ridho akan ridhonya guru. Wa yastanibu dan menghindari sakhatahu, itu bisa dibaca sakhatahu, bisa dibaca tahu akan wayatanibu dan menghindari sopo si murid tahu akan kemarahan atau kemurkaan guru. Wayang tasilu dan melaksanakan sopo si murid amrohu perintahnya guru fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala fi pada ghairi selain bermaksiat Allah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Wala ta'ata maka lan tidak ada ketaatan lil makhluki bagi makhluk fi maksiatul khaliq pada kemaksiatan pencipta. Wa min tawqirihi dan diantara mengagungkannya guru tawqiru auladihi utawi menghormati anak-anaknya guru. Waman dan menghormati orang ya ta'alaku yang berhubungan bihi dengan guru. Titik. Wa kana ustaduna dan ada ustad kami Syekhul Islami iku Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati pengarang kitab Shahibul Hidayah yahki menceritakan sapa Syekhul Islam Burhanuddin anna wahidan bahwasanya wahidan seseorang min kibari a'immati Bukhara dari pembesar a'immati pemimpin Bukhara
karena ada yajlisu dia duduk majlis darsi akan majlis ilmu atau majlis darsul itu kan ilmu ya. Wakana dan ada Syekh Islam Burhanuddin yaqumu tiba-tiba berdiri sopor Syekh Burhanuddin fi khilali darsi pada tengah-tengah pelajaran. Ahyanan tiba-tiba, halnya tiba-tiba. Was'alu dan bertanyalah mereka teman-temannya berarti anhu kepada Syekh Burhanuddin. Wa yaqulu dan menjawab Syekh Burhanuddin, inna sesungguhnya ibna ustadi anak guruku yal'abu sedang bermain sopo anak guruku ma'asyidian bersama anak-anak fisikati pada pelataran rumah atau di depan kayak di lapangan. Fa'idha maka apabila ro'aituhu aku melihatnya anak guru aku langsung berdiri lahu karena menghormatkan karena gini aku berdiri lahu menghadap si anak itu takjiman hal yang menghormati li ustadi kepada guruku insyaallah. Wal qadil Imam Fakhruddin Al-Arsabandi lan utawi al-qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi karena iku adalah Imam Fakhruddin Roisul A'immati ketua para imam di Marwah di daerah Marwah. Wakana dan ada sultanu para sultan yahtarimuhu menghormati sapa para sultan hu akan Syekh Fakhruddin goyatal ihtirami dengan puncaknya kehormatan. Wakana yaqulu dan adalah Imam Fakhruddin yaqulu beliau berkata innama hanya saja wajadtu aku mendapatkan hadal mansobat akan kedudukan ini atau pangkat ini bihurmatil ustadi di sebab hormatil ustadi menghormati guru. Pak ini maka sesungguhnya aku kuntu adalah aku dulu ahdamu aku berkhidmat atau melayani ustadi akan guruku Al-Qadi Aba Yazid yaitu Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu dan adalah aku ahdamu melayani guruku wa atbahu dan aku masak to'amahu makanan guruku wala akla minhu
sedangkan wala akilu sedangkan tidak akilu aku makan minhu dari makanan itu. Wa syekhul imamul al-ajal dan utawi syekh imam al-ajal yang agung Samsul a'immatil al-halwani qad kana sungguh telah ada itu Syekh Samsul a'immatil halwani kharaja keluar sapa Syekh min Bukhara dari negeri Bukhara wasakana dan tinggal sapa dia Syekh fi ba'dil qura pada sebagian pedesaan ayaman beberapa hari bihadisatin sebab ada peristiwa waqa'at yang telah terjadi opo hadisah waqad sungguh zaratu telah mengunjungi hu akan Syekh Al-Halwani talamiduhu sapa murid-muridnya itu Syekh Goyro selain Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji selain Imam Az-Zarnuji. Faqala lalu bertanyalah sapa Syekh lahu kepada Abu Bakar Az-Zarnuji hina takala lakiyahu menemuinya lima dan kenapa lam tazurni tidak mengunjungi engkau akanku. Kenapa kau tidak mengunjungiku? Faqala lalu menjawab Abi Bakar Az-Zarnuji kuntu masygulan. Kuntu adalah aku masygulan itu sibuk bikhidmati dengan melayani al-walidati ibuku. Qala dan berkata Syekh Al-Halwani turzaku engkau diberi rizki al-umru akan umur panjang wala turzaku tetapi tidak dirizkikan raunatul darsi manisnya ilmu wa kana kadzalika dan ada seperti itu fa innahu maka sesungguhnya karena ada Syekh yaskunu tinggal sapa Syekh bi aksari awqati pada waktu yang banyak fil qura di pedesaan walam yantadim dan tidak mengarang walam yuntazom dan tidak dikarang lahu baginya adarsu oleh pelajaran. Paman ta'adha maka barang siapa ta'adha yang menyakiti minhu darinya ustadahu akan gurunya yuhramu maka diharamkan barakatul ilmi oleh keberkahan ilmu wala yuntafa'u maka tidak dimanfaatkan bihi sebab ilmu itu illa qalilan kecuali sedikit. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tentang bahwa posisi seorang guru itu menentukan akan keberhasilan kita terhadap ilmu yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena guru itu adalah sumber daripada ilmu salah satunya. Ar-rijalu bir-rijal. Seorang laki-laki itu dicetak dengan seorang laki-laki. Artinya guru itu bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kita paham tentang satu pelajaran, tetapi guru juga membentuk jiwa dan batinnya kita. Karena di dalam ilmu namanya ada zauq, ada rasa. Rasa inilah yang tidak kalian dapatkan ketika kalian membaca buku atau melihat tayangan YouTube. Maka hubungan antara seorang murid dan guru itu harus zohiran wa batinan. Artinya secara zohir dia itu mengagungkan seorang guru, secara batiniah dia juga mengagungkan seorang guru. Ya. Maka kita lanjutkan. Kata Syekh Imam Syarifuddin Asy-Syairani mengatakan, man arada ayyakuna ibnahu aliman bayan bagi ayyuraiya al-ghurabaa minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Maka bapak ibu yang ada di rumah, barang siapa yang menginginkan anaknya aliman, menjadi seorang yang alim, seorang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan dan ilmunya, bahwa harus ayyuraiya, bahwa memelihara hubungan dengan gurunya, atau merawat, mencintai, menghormati al-ghurabaa, orang-orang yang tidak dikenal. Siapa saja? Siapa yang orang yang tidak dikenal itu? Tentunya minal fuqaha'i, dari ahli-ahli fikih, minal muhaddisina, dari para ahli hadis, minal musannifina, dari ulama pengarang kitab, minal ulama'i, daripada ulama-ulama, wa minal asatidz, dan dari para guru-guru. Atau minimal menghormati gurunya, atau minimal menghormati guru anaknya. Jadi kalau ada bapak ibu dan kita, saya juga orang tua, tidak menghormati ulama, tidak menghormati seorang guru, walaupun kita tidak pernah belajar, atau kita tidak menghormati gurunya anak kita, maka jangan diharapkan anak kita akan menjadi seorang alim. Ya, itu yang pertama. Wa yukrimuhum wa yukrimahum, dan menghormati mereka. Seperti begini, kita punya sebuah pesan bahwa kalau ada seseorang yang dikatakan kiai atau seorang ustaz, lalu kita tidak pernah menimba ilmu kepada dia, pasti rasa hormat kita itu tidak penuh, betul nggak? Biasa aja kan, contoh dari hal salaman aja, ya kan?
karena dia itu bukan guru saya, dia itu guru teman saya. Atau saya tidak menghormati siapapun daripada, apalagi daripada ulama, maka jangan harap putra putri ibu bapak atau putra putri saya pribadi akan menjadi orang yang alim. Itu perlu dicatat dulu. Jadi menghormati kiai walaupun itu bukan guru kita atau kita belum pernah mendapatkan satu ilmu darinya. Bukan menghormati ulamanya, tapi ulama itu bisa berharga karena apa yang ada di dalamnya. Apa yang di dalamnya itu adalah al-ilmu, bukan ilmu lagi, al-ulum, ilmu-ilmu. Maka sambil dalam mustaqim, Abi tidak redo, Abi tidak senang kalau ada seorang kiai, ada seorang ustadz ataupun lebih tua dari kamu, hormati mereka. Paham? Dia mah bukan guru saya, maka kamu tidak menghormati. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang bisa melumpuhkan hati yang sombong dengan cara menghormati orang yang mulia sebelum kamu menjadi orang mulia. Paham gak? Jadilah orang mulia dengan cara mulia. Jadilah mulia dengan cara memuliakan orang mulia. Jadilah seorang guru dengan cara menghormati para guru. Jadilah seorang kiai dengan cara menghormati para kiai. Dan jadilah orang tua yang baik dengan cara menghormati kedua orang tua. Insya Allah. Nah, Syekh Al-Jarmuji melanjutkan, fa'ilam yakun ibnu aliman, andai kata putra dan putri ibu tidak menjadi orang alim, tapi ibu konsisten, bapak konsisten, kita konsisten menghormati guru, maka insya Allah cucunya akan menjadi seorang alim. Kan tidak mungkin ini Syekh Jarmuji berbohong, betul nggak? Kan tidak mungkin kan? Dan ini kitab sudah dipakai dan terbukti bukan 10 lagi, mungkin sudah ribuan atau ratusan orang-orang soleh tercipta dan terdidik oleh kitab ta'lim. Maka kita harus diyakini, ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya ada pertanyaan. Fa'ilam yakun ibnu aliman, yakun hafidu aliman. Berarti ini menandakan Bapak Ibu, efek ataupun bukan efek, pengaruh daripada menghormati seorang guru, menghormati orang-orang soleh, menghormati para kiai, menghormati para ulama itu akan kekal dalam diri kita. Akan kekal dalam diri. Apa buktinya? Syekh Muslim ini mengatakan kalau tidak anaknya tidak jadi, maka cucunya. Berarti efek dari menghormati seorang guru itu akan terbawa kepada anaknya. Karena dari orang tua itulah, dari pengaruh orang tua itulah anak itu akan tercipta. Ini menjadi koreksi, auto koreksi bagi Abi pribadi dan bagi para orang tua yang ada di rumah.
ataupun di alam malakut, apalagi pada santai. Ini jadi koreksi bagi diri kita. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, wa min tauqirihi al-muallimi, dan diantara menghormati seorang guru bahwa tidak boleh berjalan amamahu, Allah yang si amamahu, tidak boleh berjalan di depan guru. Satu, santri bisa nggak? Jangan kan saya naik motor. Iya, bukan hanya naik motor, bukan hanya jalan kaki, tapi tidak boleh kecuali dengan izinnya. Berbeda dengan ini, kalian tidak boleh berjalan di depan gurunya, di depan guru kalian. Kalau siang, ya, kalau siang, paham? Kalau malam, guru tidak boleh berjalan di depan kalian, tapi kalian yang harus di depan. Supaya kenapa? Kalau ada sesuatu yang bisa memadaratkan si gurunya, biarkan murid ini, santri ini yang mendapatkan madarat itu. Paham ya? Dia jangan tuh berdiri. Ini soalnya pelajaran penting. Nanti ada kata-kata yang luar biasa. Yang kedua, wala yajlisu makanahu, wala yajlisa makanahu, tidak boleh menduduki tempat duduknya guru. Ini mah boro-boro, sendal guru hilang. Siapa pelakunya? Mana? Sejadah guru dipakai selimut. Sejadah guru dipakai bantal. Waktu Abi kecil itu, waktu belajar yang ulum itu masih sangat luar biasa. Ulah di tempat guru, kawalan bahasa itu. Dan memang ini dalilnya. Jadi wajar Bapak Ibu, anak-anak kita itu adabnya sangat kurang itu, karena adab-adab yang kita dapatkan dulu waktu kecil itu tidak diterapkan pada anak-anak kita dengan alasan jadul, dengan alasan keakraban sama guru, dengan alasan semua manusia itu sama, tidak bisa. Maka mulai hari ini jangan berani-berani lagi kalian duduk di tempatnya guru, apalagi tempatnya mengajar. Ini mah enggak ditukar. Nah, menempatinya saja tidak boleh, apalagi mengotorinya, apalagi memindahkannya, apalagi menghancurkannya, apalagi menghilangkannya. Itu lebih parah. Ya, dua, wala yabtadi al-kalamu indahu illa bi'idni, wala yabtadi'a, dan tidaklah memulai sapa si murid al-kalama, akan bicara, indahu, di sisi gurunya, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya si guru. Tidak. Yang keempat, wala yukasiru al-kalama indahu, tidak banyak ngomong. Ini mah bercanda di masjid. Maka bisa nggak di pondok ini dengan isyarat kalian paham?
karena dikhawatirkan guru kalian menasihati kalian, kalian terus melakukan, itu sama saja bukan menghormati guru. Nanti ada efeknya. Kata Abah, jangan bercanda di masjid, pada bercanda. Nah, hati-hati tuh. Apalagi pakai sendal ke masjid, pakai sendal ke masjid, apa namanya? Nggak pakai sendal. Jangan nyeker. Karena nyeker itu takut dibuat sebelah ceker gitu kan. Jangan nyeker dari asrama masuk ke masjid. Kalian masih melakukan. Hati-hati. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita susah menghafal, susah memahami, dengarkan, susah mendengarkan nasihat. Nanti akan kalian kaget. Begitu luar biasa seorang presiden memperlakukan anaknya bagaimana. Dan kita semuanya, Bu, Bapak, belum ada yang jadi presiden, yang belum ada yang jadi ulama, tapi adab terhadap gurunya luar biasa. Selanjutnya, wala yas'alu syai'an inda malamatihi. Jangan menanyakan sesuatu ketika seorang guru itu dalam keadaan kagok, dalam keadaan kurang enak, dalam keadaan banyak pikiran, dalam keadaan pusing. Berarti bertanya kepada seorang guru, kalian ada soal ilmu yang belum dipahami, itu pun harus ada adabnya. Kalian bertanya kepada seorang guru. Lihat kondisi guru ini mah lebih parah kebalikannya. Mengganggu guru saja tidak boleh, apalagi membuat pusing guru, ditambah membuat pusing orang tua. Hei, Anda mau kemana, Wak? Anda mau kemana? Anda mau kemana? Kamu akan pergi ke mana, Alif? Wa yura'iyal waqta, dan betul-betul menghemat, menjaga waktu seorang guru. Almarhum pernah datang ke seorang muridnya, dan almarhum sampai menunggu kurang lebih hampir setengah jam. Padahal almarhum itu datang kepada muridnya. Apa yang terjadi nanti ceritakan. Tapi kalau udah berarti almarhum berdikaya pada meriwayatkan itu. Mam, kiki. Itu juga salah satu menyakiti daripada wala yaqul baba bal yasbiru hatta yahruza. Kalau kamu mengetok pintu, jangan pakai palu karena rusak pintunya. Apalagi pakai bola basket. Leko. Apalagi tidak menyebutkan assalamualaikum, kawan, kaagung. Ini bocah. Abi ceritakan, kenapa rumah Abi itu selalu dikunci, baik siang maupun malam, ya Teh? Karena kenapa? Ada sebagian oleh santri yang tidak sopan.
Assalamualaikum, rek dibuka dan langsung masuk ke ruang tamu. Dan itu bukan 1-2. Terus sekitar beberapa tahun yang lalu ya, awal-awal kita sini ya, dan baru terjadi lagi 3 tahun yang lalu. Makanya itu kan kunciannya. Lalu bagaimana menemani anak asuh Abi pakai cangcut misalnya? Kan dia nafsu, ya kan? Asuh Abi lagi ngorok, nanti dia ikut tidur kan? Mungkin tidur sama-sama. Bagaimana kalau di sholat Allahu Akbar tiba-tiba Assalamualaikum kata Abi, malaikat lain, setan sudah. Kata mungkin Abi bilang setan. Abi tutup, Abi kunci saat. Kenapa Abi kunci? Supaya mengajarkan kepada siapapun kalau masuk rumah itu jangan seenak baik, apalagi rumah orang. Tunggu guru kamu, tok assalamualaikum. Ini mau tok assalamualaikum. Ente ngetok pintu apa kalian demo? Maka kalau kamu ngetok pintu ke Agung, tok assalamualaikum. Kau tungguan kalau yang perlu. Ya paham ya? Paham? Selanjutnya, apa sih kesimpulannya? Falhasilu annahu yatlubu ridhahu. Kesimpulan daripada adab-adab yang dimunculkan oleh Syekh Al-Ghamidi itu adalah, intinya adalah bagaimana mendapatkan ridho seorang guru. Itu intinya. Ya. Selanjutnya, wayastanibu suhtahu, dan menghindari akan keselnya seorang guru. Ya mas santri daratan sekaroknya, suruh jam 2 datang Senin, datang maghrib, datang asar. Hati-hati tuh ya kayak gitu tuh. Memang tidak berpengaruh pada kalian, tapi sesungguhnya kalau kalian rasakan, dengarkan dengan hati. Sesungguhnya orang seperti itu, sesungguhnya nih, itu sudah ada efeknya pada diri kamu. Sudah ada pada diri kamu. Contoh, pernah kalian berpikir, kenapa sih saya itu lambat terus? Berarti hati kalian tidak mendengar nasihat dan dikhawatirkan hatinya mati. Contoh lagi, efeknya nih, kalian tidak punya semangat dalam belajar, kayak nggak ada himmah, seperti tidak ada semangat ketika kalian mau bermain HP atau bermain game, begitu semangat. 2 itu contoh, rasakan aja. Yang ketiga, pondok ini tidak membentuk diri kamu. Tidak ada pengaruhnya pondok ini terhadap diri kamu. 5 tahun tetap boleh sholat kedua. Pindah-pindah pondok tetap boleh bahulanya nih. Mangkrak ke kolot. Terus 6 tahun dia hesek kayaknya masih melawan orang tua. Jangan salahkan orang tua, jangan salahkan pondok, tapi kamunya tidak menghormati guru. Nah, bahaya benar. Ada lagi istilah yang tidak akan ada di sini. Tadi juga sebelum ngajar pernah dibaca sebelum maghrib dan pada maghrib tadi. Habib menyampaikannya gimana ya? Takut dikhawatirkan, mentang-mentang ahli guru bukan. Gimana cara menyampaikan? Perhatikan yang kayak gini. Selanjutnya,
dan puncaknya adalah wayam kasiru amrohu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wala ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Intinya adalah kalian melaksanakan seluruh perintah-perintah seorang guru, perintah-perintah para guru, selain perintah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, abi tidak mungkin pagi dugem dong misalkan, atau misalkan apa radio pakai celana pendek dong beli ke sana, tidak mungkin. Coba pagi dandan seperti cewek, itu maksiat. Hati-hati ya, itu berarti kita seorang tolabah, kita seorang santri yang tidak menjalankan perintah gurunya berbahaya dalam belajarnya, berbahaya. Diambil. Coba tanya-tanya dalam diri kamu, tanya-tanya sekarang. Ayo, sampai kenapa saya itu begini? Semakin gede semakin susah diatur. Semakin gede kelasnya, semakin seenak dewe. Coba tanya apa sih sebabnya? Selanjutnya, nah ini yang bagian yang agak sulit. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi. Dan di antara menghormati seorang guru adalah menghormati anaknya. Menghormati siapa lagi? Wa man yata'allaqu bihi, dan menghormati yang berhubungan berkaitan dengan gurunya. Abi rasakan sekali, mungkin kamu karena pernah mondok di Jawa juga, Abi juga pernah mondok di Jawa di Pare dan yang lainnya. Itu memang berasa banget tadi, berasa. Abi baru datang waktu itu semingguan lah. Abi mau sholat asar waktu itu. Anaknya Kiai Fauzan itu lagi main bola. Bolanya itu ngasong terlempar jarum. Mas, itu bola curang. Mas, itu secara gerak otomatis itu lagi ngambil itu bola. Dan asli memang Abi mencium tangan anak-anak guru-guru Abi, walaupun itu masih kecil. Memang kalau di Jawa yang dirasakan memang kental banget seperti, dan ini harus dilestarikan sebenarnya. Dan ada cerita wakana Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, bahwasanya Syekh Burhanuddin itu pernah hadir dalam satu majelis ilmu. Tiba-tiba beliau berdiri nangkung dan menghadap ke depan. Habis itu duduk lagi dan beberapa kali melakukan seperti itu. Lalu teman-temannya bertanya, "Woi, kok nangkung?" Satu lain, kenapa berdiri terus duduk lagi, berdiri lagi dan berdiri lagi. Dan Syekh Burhanuddin menceritakan bahwa aku berdiri karena aku melihat anak guruku sedang bermain di depan. Lalu aku melihatnya, lalu aku berdiri untuk menghormatinya sebagai penghormatan kepada guruku. Itu anak kecil. Paham? Maka diingatkan sekali lagi,
ketika dalam surat undangan, pertama yang perlu diundang adalah orang-orang sekampung kamu, kiai-kiai kamu, pejabat non-cewek, tukang, kiai yang di kampung kamu dulu. Misalkan si Haikal kawin dengan si rumah misalkan kiai di kampungnya itu si Pandi, si Khalid, Radio, dan ketua LSM nya si Kahli. Namanya PA Bahwa Andai LSM. Nah, si Haikal menikah sama si Nurma, itu satu kampung. Nah, kiainya itu ada 3 kiainya. Maka 3 kiai itu turut mengundang Kiai Pandi, Rangga Luma, Kiai Rangga Albiansa. Udah nggak cukup ya, udah ukuran XXXX tidak terbatas L. Nanti ke Jepang aja nggak, sumo. Kalau kemarin ada 1 lagi aja dapat gelas. Kiai Khalid, Kiai Raki. Ini pejabat jangan dulu. Jangan kali ke LSM. Pahli macan. Selesai. Habis itu baru lembaga-lembaga pendidikan yang pertama kali kamu dapat ilmu. Contohnya kamu di TK dapat di dunia, misalkan di dunia Hakimiyah. Habis itu SD, SMP, SMA, kampus, terus itu walaupun tidak masalah. Sudah kamu dulu, tapi namanya min ada bil undangan, min ada bil ihtifal. Paham ya? Jadi Syekh Burhanuddin itu saking menghormati gurunya itu, anaknya sedang bermain bola aja, beliau sedang ngaji itu berdiri karena menghormati bapaknya melalui anaknya. Bagaimana dengan kita nih, Abi pribadi, apakah Abi sudah melakukan seperti itu? Seperti Syekh Sihabuddin, pantas mereka jadi ulama. Bagaimana kita menghormati anak seorang guru? Bahkan zaman sekarang sudah berbahaya. Gurunya dimusuhi dan anaknya dimusuhi, itu berbahaya. Belum ada efeknya dulu, sudah sebetulnya. Selanjutnya ada namanya Syekh Fahruddin Al-Sabandi. Beliau itu sebagai ketua para ulama. Seluruh pejabat, seluruh tokoh-tokoh keagamaan menghormati Syekh Fahruddin karena beliau seorang ulama, ketua ulama, muncul ulama nama disebutkan ketua majelis ulama, muncul ulama. Karena kan ketua majelis LSM kan. Nah, iyalah, lalu sama orang tua kayak gitu kan. Terus beliau mengatakan, wahai hadirin, sesungguhnya aku mendapatkan posisi sebagai ketua ulama itu adalah karena penyebabnya adalah aku dihormati ustazi dengan menghormati guruku. Itulah adat daripada ulama. Bukan saya menjadi ulama karena saya belajar S2, S3, saya hafal kitab ini menghadap. Bukan. Bayangkan ketua ulama, berarti paling tinggi kan ketua loh paling.
ulama lagi. Beliau mengatakan innama wajadtu hadzal mansabira bi hurmatil ustaz, kalau menghormati seorang guru. Apa yang dia lakukan ketika menjadi seorang santri? Dia itu melayani gurunya, berkhidmah namanya. Khidmah apa yang dia lakukan sehingga menjadi seorang ketua ulama? Dia khidmah pada gurunya, tukang masaknya. Tukang masak. Tetapi yang hebat, Syekh Farul itu tidak makan dari masakan yang dibuat dari untuk gurunya. Pantes ya, kurang tekan sendal guru nggak ada. Makanan di kantor habis bu, ya. Insyaallah ya. Dan satu lagi kisah. Ada Syekh Al-Halwani menceritakan bahwa beliau itu pergi pada satu tempat karena ada fitnah, karena ada sebuah peristiwa di kampungnya, pusinglah, mungkin gejolak apalah, karena memang para ulama, para kiai itu tuh banyak gangguannya, baik gangguan yang zahir maupun yang batin, entah enggak dituduh, enggak difitnah, macam-macam lah. Itu namanya kiai. Bahkan kata Bu Rabi, janganlah kalian mengikuti seorang kiai yang kiai itu belum ada fitnah. Itu bukan kiai namanya. Begitu katanya Allah alam. Dan Syekh Halwani itu pergi pada suatu tempat lama. Contohnya Syekh Halwani itu ada di sini kampungnya, dia itu pergi ke mana, ke puncak misalnya, mana ke ini, ke Bedeng. Dia diam di satu kampung dan murid-muridnya itu mengunjunginya, datang mengunjunginya, nengok gurunya. Lalu Imam Syekh Al-Jarmuji, seorang muridnya itu ulama, itu tidak mendatangi gurunya Syekh Halwani itu. Maka ketika bertemu Syekh Halwani dengan Syekh Jarmuji itu, bertanyalah Syekh Halwani, "Hei Jarmuji, kenapa kau tidak nengok aku? Kenapa kau tidak nengok aku?" Kata Syekh Jarmuji, "Saya itu sibuk. Sibuknya bagus lagi. Ana masghulun bi khidmati walidati. Aku sibuk merawat ibuku." Lalu Syekh Halwani itu mengatakan, "Turzaqul umuru wala turzaku rawanakul darsi." Engkau akan diberkahi dengan panjang umur, tapi engkau tidak akan diberkahi dengan manisnya ilmu. Maka para alumni, antum kemana saja? Antum pada kemana saja? Ini aja orang yang sibuk mengurusi ibunya itu pasti bermasalah. Mungkin hartanya banyak, mungkin umurnya panjang, tapi keberkahan ilmunya dia tidak akan mendapatkan manisnya ilmu itu. Karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita kepada Allah, naik terus. Maka alumni-alumni ini dengarkan. Sebentar lagi mau lulus, ada mau kawin, Najwa mau kawin, siapa lagi? Supirnya mau kawin,
Siang jadi kawin. Pari jadi apa? Kelompok jadi apa? Mau jadi ustaz. Hormati guru dan orang tua, itu syaratnya. Anda yang jadi ustaz, boleh jadi ustaz, mau ustaz setan ya sama. Jangan. Apalagi sekarang. Maka Abi buka pesan ini untuk para alumni. Barangkali tantang. Insyaallah ya. Paman, barang siapa yang menyakiti seorang gurunya, maka diharamkan keberkahan ilmu itu datang kepadanya. Datang kepada. Maka pernah suatu ketika ibu itu ngomong sama Kak Agung, "Gong, kamu harus double menghormati Umar. Pertama adalah kakak kamu, yang kedua adalah guru kamu." Nah, sekarang posisi Abi juga. Abah itu orang tua, terus guru juga, pimpinan, berarti double adabnya. Kalau kalian cuma satu barang, I am and they are your teacher. Kita segitu Pak. Maka pernah almarhum, dulu kan almarhum punya neneknya itu orang kaya. Nenek siapa tahu, lupanya. Cinta banget sama almarhum, cinta banget sama almarhum. Nenek itu siapa aslinya? Siapa sih? Umi Fatimah. Itu Umi Fatimah itu nggak bisa nulis, tapi pintar ngomong dan cinta sama guru itu. Kebetulan saya itu nikah sama cucunya Umi Fatimah itu. Umi Fatimah apa sih? Ya pokoknya gitulah. Sama nikah sama ibu. Nah, almarhum itu suka dilarang pulang ke Bogor waktu munculnya himpunan pemuda desa. Kata nenek itu, udah ngapain kamu pulang ke Bogor? Kamu datang ke rumah nenek aja, nenek kasih duit. Ngapain pulang ke Bogor? Habisin duit. Nah, almarhum karena orangnya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan di desa Pamijahan, tetap pulang. Ngambek ceritanya nenek itu, namanya nenek gitu. Kenapa nenek itu nggak loncat ya, namanya juga nenek gitu kan. Kenapa anak-anak loncat-loncat ya, namanya juga anak-anak gitu kan. Kalau nenek itu masih loncat-loncat namanya nenek jingkrak. Ngambek. Nah, almarhum mikir gimana ini supaya meluluhkan hati nenek itu. Celeketek suatu ketika datanglah petunjuk almarhum. Almarhum ngomong begini, "Nek, ini siapa?" "Anak nenek." "Oke, berarti saya itu anak nenek." "Iya, kamu tuh anak nenek." Memang ini cucu neneknya ibu itu sangat cinta banget sama almarhum, melebihi cinta pada yang lainnya. Terus siapa lagi nek? Siapa lagi ya? Ya udah kamu mah anak nenek aja, yang nenek yang sayang. Terus siapa lagi? Ini guru nenek bukan? Iya. Kamu guru nenek, anak nenek, guru nenek juga. Sekarang saya mau nanya,
Bolehnya kelawan sama guru? Iya, nggak boleh. Maafin nenek ya, maafin nenek. Tuh orang tua dulu mah nggak bisa nulis, cuma takut digituin. Padahal mah kan ini akal-akalan almarhum aja kan. Tapi memang benar ini ada dalilnya. Berarti nenek menghormati cucu menghormati nenek menghormati cucu, yang cucunya itu adalah gurunya juga. Mulai dari hari itu nenek itu tidak pernah melarang almarhum untuk pergi ke Bogor karena menghormati bu. Tuh sampai gitu pun nenek-nenek. Nenek apa bukan? Ya, itu riwayat itu nenek siapa sih? Lupa namanya. Ya, nenek. Jadi pada kesimpulan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mencoba memaksimalkan diri untuk menghormati guru-guru kita. Ya, baik guru-guru yang ada di pesantren ini, guru-guru yang ada di rumah, guru-guru SD kamu, guru-guru ikro kamu, tetap hormati. Dan sebisa mungkin kita maksimalkan untuk bersilaturahim. Walaupun Abi juga belum menjadi seorang murid yang baik, yang sudah lama bertahun-tahun tidak bersilaturahim. Bahkan kemarin ngomong sama Ustaz Hadi kemarin, wah orangnya sebelah silaturahim kabuluran. Ustaz Hadi bengong, orang yang bengong merasa bersalah gitu. Udah orang yakin dah, belum enak, merasa terlalu kabuluran. Ayo siap, salam Ustaz Hadi, udah lama. Allahu a'lam. Yang kedua, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun pemirsa, doakan anak-anak kami insyaallah 8 orang di Godan. Besok insyaallah mereka akan menjadi pejuang Mahadar Mustaqim. Mereka akan mengikuti musabaqah perlombaan qiraatul kitab, baca kitab di di Bogor, Babakan Padang, di Pondok Pesantren Badul Islam tingkat kabupaten. Mudah-mudahan Allah berikan futuh kepada yang 8 orang ini, kepada kita semuanya, dan semoga disehatkan. Masih banyak perjuangan, dan Abi minta maaf betul apabila ada dalam hati kalian, kok Abi nggak milih saya gitu ya. Waktu Abi nggak milih saya juga kan mampu dengan berat hati karena waktunya kurang berapa hari? 6 hari ya? Sekitar 6 hari Bapak Ibu. Maka kami padatkan 6 hari itu. Nanti di kesempatan waktu, karena informasi dari sana itu baru hari Kamis datang ke kecamatan, baru nyampe ketika itu hari Ahad, hari apa ya? Itu pun karena Abi di WA sama ketua salah kawalan, mungkin nggak ada respon di grup. Ternyata itu sudah keluar dari grup karena nomornya kan biasa nomor artis begini. Terus akhirnya Abi pilih bermusyawarah sama para asatidz, dan inilah orang-orang yang menjadi wakil. Tapi insya Allah setiap tahun akan diadakan perlombaan, nanti akan sebanyak-banyak yang akan dikirimkan. Kita doakan, kita baca Fatihah 3 kali, dan Fatihah yang ketiga nastahinya kita baca 9 kali tanpa nafas. Habis itu kita berdoa, lalu kita lanjutkan membaca Fatihah. Kita doakan supaya anak yang 8 orang ini bisa paham, bisa tahan mental, bisa sehat, dan tentunya bisa membawa piala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, tetap semangat, dan yang ikut lomba nanti kita kumpul di kantor ya untuk check-in terakhir. Kita doakan siapapun tetap bukan api yang memilih tapi Allah yang memilih ya. Hubungannya sih kami bersisukuna, jadi kalau bisa perlombaan. Insyaallah. Ya. Semangat ya. Semangat. Si Gia udah sehat? Hah? Mana? Kalau lagi belajar. Latifah nggak ikut lomba lagi. Sawah kemarin kita ada sakit ya. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.